Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ikhwah semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi kitab Rifqan bil Qawarir Nasaih lil Azwaj karya Amatullah binti Abdul Muthalib. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan nasihat tentang suami istri yang ke-12. Nasihatnya ialah alladzi yati'alahu kalbahimah. Artinya ialah seorang pasangan atau seorang suami ini mendatangi pasangannya atau mendatangi istrinya ini itu seperti hewan ternak yang mana tidak ada pembuka-pembukanya. Yang mana Ibnu Qayyim mengatakan mimma yang bagi taqdimu walal jima, bahwa ada namanya pembuka-pembuka tentang ketika mau berhubungan suami istri. Mula'abatul mar'ah, yang pertama seorang pasangan ini ada namanya bercumbu dengan pasangannya, bercumbu dulu sebelum ada hubungan suami istri. Kemudian takbiluha, kemudian menciumnya, saling mencium. Pamassul lisanha, kemudian mengisap lisannya. Wa kana Rasulullah SAW yula'ibu ahlahu wa yuqabbiluha, sebagaimana karena Rasulullah SAW juga sebelum berhubungan suami istri itu Rasulullah itu bercumbu dengan istrinya dulu, kemudian mencium istrinya. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa diriwayatkan bahwa kana yuqabilu Aisyah wa yamassu lisanaha, bahwa Rasulullah SAW itu dulu ketika mau berhubungan dengan Aisyah dia itu menciumnya dulu kemudian mengisap lisannya Aisyah. Jadi memang ini bukan bahasa vulgar ya, tapi memang karena suami istri itu hal yang biasa, bahkan itu hal yang disunahkan, dia akan mendapatkan pahala di situ. Tapi di sini tentang mengisap lisannya, ini Syekh Albani mendhaifkan riwayat ini. Pemassul lisan ini Syekh Albani mendhaifkan perkataan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan setelahnya, nasihat suami istri yang ke-13. Allazi yakdumu minas safar ala ahli lailatan baktah, yang datang dari safar dan datangnya itu pada malam hari, malam di tengah malam. Nah, bagi yang orang safar ini setidaknya ketika dia mau pulang ke rumah, maka dia mengabarkan keluarganya dulu, biar apa? Biar istrinya itu atau pasangannya bisa bersiap-siap dulu, mandi dulu, sisir rambutnya dulu, percantik dirinya, memperhias dirinya, seperti itu. Sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza qadima ahadukum lailan fala yatiyanna ahlahu turuqan hatta tastahidda al-mughibah wa tamtashita asy-sya'itha." Rasulullah SAW, kalau engkau pingin datangi rumahmu, datang dari jauh nih, mau datangi rumahmu dan ada istri di dalam, maka jangan sampai, kata Rasulullah SAW, datang kemudian apa? Ternyata istrinya ini belum ada siap-siap. Datang malam hari ternyata istri belum ada siap-siap, rambutnya belum disisir, belum ada make up, belum, masih berantakan. Terus jangan sampai seperti itu. Kalau bisa kita hubungin dulu istri biar istri mempersiapkan diri kalau kita pulang, karena mereka juga pingin ketika suami pulang itu mereka sudah bersiap-siap. Karena itu jangan sampai buat kaget kalau pulang. Harus kabarkan dulu, sudah sampai sini, maka insya Allah istri itu sudah siap juga dengan keadaan. Dan juga Rasulullah bersabda, "Idza tala ahadukumul ghaibah fala yatruk ahlahu lailan." Kalau memang sudah lama kita safar, kemudian kita mau balik, maka jangan sampai kita pulang di malam hari, karena boleh jadi ya tidak ada persiapannya istri itu, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya memang malam hari ada persiapan, ya lebih bagus lagi kita hubungin dulu, kita akan pulang, maka insya Allah itu sangat bagus kalau pasangan kita punya persiapan untuk menyambut kita yang pulang dari safar, karena memang dia itu sangat merindukannya. Dan ketika suaminya datang dia sudah siap semuanya, sudah cantik dirinya, makanannya sudah disiapkan, itu masya Allah, ini sangat indah pernikahan seperti ini. Kemudian nasihat yang setelahnya yaitu nasihat kepada suami atau istri, pada pasangan
pasangannya ya, masing-masing pasangan untuk selalu memperhias diri. Baik suami selalu kalau setidaknya memakai baju yang bagus agar seorang istri ini enak untuk melihatnya. Selalu memperhatikan rambutnya, menyisir rambutnya, kemudian menjaga penampilannya di depan istri. Begitu juga dengan istri, menjaga penampilannya di depan suami. Jadi seorang istri atau suami ketika melihat pasangannya ini, dia akan senang hatinya, seperti itu. Karena ini memang perbuatannya istri-istri Nabi SAW, yang mana Aisyah dan juga istri lain itu selalu memperhias diri di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu melihat senang. Begitu juga dengan Nabi selalu menjaga penampilannya di depan istrinya. Diriwayatkan oleh Abi Dawud bahwa Aisyah berkata, "Dakhala alayya Rasulullah SAW, fara'a fi yadayya fatakhatin min warq." Bahwa Rasulullah SAW ketika masuk di rumah Aisyah, dan Rasulullah SAW itu melihat ada cincin yang dari perak yang dipakai oleh Aisyah. Faqala ma hadha ya Aisyah, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Apa ini wahai Aisyah?" Fakultu sunatuhunna atazayyanu laka. Maka Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya memakai ini agar saya bisa berhias diri di hadapan wahai Rasulullah." Nah, dari sini kita mengetahui memang para istri-istri Nabi itu selalu berhias diri untuk mempercantik dirinya di hadapan Rasulullah SAW, dan juga dengan istri-istri para sahabat juga seperti berhias diri untuk pasangannya. Tapi tentunya seorang istri juga ini harus melihat tentang bagaimana perhiasan itu harus dibayar zakatnya, karena memang Rasulullah menyebutkan qala atu'addina zakatahunna. Rasulullah menanyakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah zakatnya sudah dibayar?" Qultula, maka Aisyah mengatakan la. Tapi jawaban Rasulullah itu sangat bijak juga. Qala huwa hasbuki minan nar, bahwa ini bagian dari neraka wahai Aisyah. Maka maksudnya walaupun pasangan kita memperhias diri atau diri kita memperhias diri dengan emas atau dengan kalung yang mahal, tapi jangan lupa kita untuk membayar zakatnya, karena jangan sampai memperhias diri malah ini perhiasan masih bagian dari neraka. Kemudian nasihat yang setelahnya ialah kepada suami yang sangat sayang kepada istrinya, sampai-sampai karena saking sayangnya kepada istrinya ini, jadi tidak ada namanya al-qawwamah di rumah, yang mana sampai-sampai di rumah itu bukan dia lagi yang mengatur, tapi yang mengatur ini ialah istrinya mengatur dia, dan juga mengatur anak-anaknya, yang mana bahkan suaminya ini tidak pernah didengar mungkin sama istrinya, sampai segitunya. Biasanya ada orang seperti ini. Karena itu dinasihati jangan sampai hilangnya qawamah seorang suami di rumah, di depan istrinya. Dan terkadang ada istri yang suka malah suaminya yang lemah, bahkan dia bisa membantai suaminya di rumah, bisa memarahin, bahkan bisa ya sampai suami itu tidak berharga di rumah. Ada yang memang pasangan yang seperti ini. Ini terbalik ya, maunya suami itu yang mengatur, suami itu yang al-qawamah, al-qiyadah, membimbing, sehingga rumah tangga itu bisa harmonis. Jangan sampai terbalik. Atau bahkan ada juga istri yang malah senang suaminya itu lemah, bahkan dia menginjak-injak harga dirinya suami. Jangan sampai seperti itu, tidak ada kebahagiaan di rumah itu. Bahkan bisa jadi akan cepat bercerai. Suami istri yang seperti ini akan ada cekcok terus. Maka nasihat seperti ini, jangan sampai seorang suami malah menjadi terlalu sayang sekali, dan menjadi lemah di hadapan suaminya, sampai la takun lainan fatu'sar, sampai dia terasa terjepit karena istrinya ini seperti penguasa di rumah. Wala qasiyan fatuksar, dan juga jangan sampai terlalu keras kepada istri, sehingga engkau yang akan tergeser. Maka sikapnya ialah pertengahan, jangan terlalu lembut, jangan juga terlalu keras, pertengahan lah bersama pasangan kita. Kemudian nasihat yang ke-16 ialah zakar rajul allazi tunassilu min mas'uliyah wa ahalaha ala zaujatihi, yang mana seorang suami ini
melepaskan kewajibannya sebagai seorang suami dan memberikan kepada istri. Jadi seorang suami yang mana dia mengatur semua kehidupan di rumah, kehidupan rumah tangga, ini malah diserahkan kepada istri. Bahkan yang mengantar pulang balik anak-anak ke sekolah itu istri malah, bukan suami. Dan juga yang mengatur untuk pergi kemana itu, ke tempat-tempat yang dibutuhkan itu istri, bukan lagi suami. Jadi ada suami yang seperti ini yang memberikan semua mas'uliyahnya kepada istri, sehingga istri itu bahkan dia membiarkan istrinya itu pulang malam atau membiarkan istrinya itu pergi kemana tanpa izin. Ya, jangan sampai seorang suami malah melepaskan semuanya kepada istri, sehingga istri kasihan ya, kasihan kecapean, bahkan mengantar anak-anak, mengurus keseluruhan anak-anak itu istri semua, mengurus makan itu istri semua, ke pasar itu istri, membeli baju itu istri. Jangan sampai seperti itu. Seorang suami itu harus bertanggung jawab, yang mana pengurusan anak sekolah itu harus suami, kemudian mengurus rumah, mengurus nafkah itu harus suami. Jadi memang suami itu harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Jangan sampai dia malah melepaskan dan memberikan tanggung jawabnya kepada istrinya. Kemudian nasihat setelahnya ialah kepada alladzi yuhaddidu zaujatahu bizawat aw talaq in lam taf'ali kaza wa kaza. Jadi nasihat setelahnya kepada orang yang atau suami yang mana selalu mengancam kepada pasangannya, kepada istrinya, kalau tidak melakukan ini maka kamu akan dicerai. Ketahuilah wahai seorang suami bahwa istrimu juga itu mempunyai izzah di Islam. Dia itu mempunyai harga diri, yang mana jangan sampai karena tidak melakukan ini saja, sehingga tidak melakukan apa yang kau mau, sehingga dia langsung dicerai. Dan jangan sampai kita mempermainkan perkataan tolak ini, sebagaimana dengan sabda Rasulullah, salasun jiddahun najid wa hazluhun najid, an-nikah, at-tolak, war-raj'ah. Bahwa memang ada 3 perkara yang mana kalau dilakukan dengan main-main atau dengan serius maka tetap akan berlaku. Yang pertama ialah nikah, yang kedua tolak, dan yang ketiga ialah raj'ah. Karena itu jangan sampai kita bermain dengan perkataan tolak ini, karena walaupun kita bermain itu sudah tetap jatuh tolak. Maka jangan sampai kita bermain dengan talak, bahaya. Maka bagi suami, kalau memang dia tidak menyukai perbuatannya istri ini, maka dia itu bisa menikah lagi 2, 3 atau 4. Kalau memang istri tidak sanggup untuk melakukan apa yang dia mau, ya dia bisa menikah lagi tanpa harus mengatakan kamu akan tolak kalau tidak melakukan seperti itu. Dan ketahuilah memang Rasulullah SAW mengatakan la yafruqu minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, bahwa memang wahai para suami, engkau memang tidak menyukai istrimu karena perbuatannya ini, tapi ketahuilah bahwa ada perbuatan yang lain yang pasti engkau sukai. Karena itu jangan sampai hanya memandang kejelekannya, tapi juga memandang kebaikannya juga. Kemudian nasihat setelahnya ialah kepada rajul lazi yudaiku zaujatahu ba'da zawaji asaniyah, yang mana dia tidak lagi menjaga hak-hak istrinya yang pertama setelah dia menikah istri yang kedua. Ini bahaya, tidak ada yang adil, tidak ada keadilan di kehidupan seperti ini, di rumah tangga seperti ini. Apakah karena suami itu kecapean mengurus istri kedua sehingga istri pertamanya malah dibiarkan, atau karena pekerjaannya sehingga istri pertama malah tidak lagi dilihat? Jangan sampai seperti ini. Walaupun memang kamu memiliki istri kedua atau 2 istri, maka dengan itunya engkau menambah mas'uliyah, menambah kewajiban, yang mana harus memberikan hak istri pertama dan juga hak istri kedua dengan seadil-adilnya. Dan nasihat setelahnya ialah kepada jalal akharin humul ladzi yakudunahu fil haya wa yuwajjihunahu, yang mana dia memberikan kewajiban-kewajibannya atau kepengurusan keluarganya ini kepada orang lain, memberikan pengurusannya kepada teman-temannya, memberikan pengurusan keluarganya ini kepada kerabat-kerabatnya, atau kepada kakaknya atau kepada adiknya. Dia tidak mengurus langsung, malah memberikan kepada orang lain. Maka dari sini di sini ada nasihat kepada orang seperti ini, ifa saksiyataka
wa karamah ahlak, bahwa jagalah dirimu, jagalah muruah dirimu, dan juga jagalah muruahnya keluargamu, istrimu. Jangan sampai keluargamu ini atau rumah tanggamu malah diurus-urus oleh orang lain. Jangan sampai seperti itu. Mana muruahnya, mana karomahmu, mana martabat keluargamu, mana martabat dirimu dan juga keluargamu, malah diurus-urus oleh orang lain. Nah, maka jangan sampai seperti ini, nanti tidak ada martabat, tidak ada harga diri di hadapan orang lain. Kemudian nasihat yang ke-20 ialah allazi atlaqa anan li zaujatihi wa banat, yang mana dia memberikan kehidupan bebas kepada dirinya dan juga kepada anak-anak perempuannya. Dia tidak memantau kapan mereka pergi, kapan mereka pulang, pergi kemana, bersama siapa, malah dibiarkan. Yakhrujul bait mata sya'u, jadi mereka tuh keluar kapanpun mereka mau, istrinya keluar kapanpun dia mau tanpa ada izin. Wa kafama sya'u, dan bagaimanapun dia penampilannya, dengan bajunya seperti apa, malah dibiarkan, tidak dijaga. Wa ma'aman sya'u min ghairi raqib, dan juga dia tidak memperhatikan dengan siapa dia keluar, dengan siapa istrinya keluar, dan dengan siapa anak-anak perempuannya keluar. Dia tidak menjaga, dia malah membiarkan, terserah mau keluar bersama siapa. Maka jangan sampai seperti ini, nanti ada penyesalan setelahnya kalau kehidupan rumah tangga seperti ini. Dan juga kehidupan ini berarti tidak ada kecemburuan dari pasangannya. Yang mana diriwayatkan dari Mughirah, dia berkata dari Mughirah bahwa Sa'ad berkata, "Lau ra'aitu rajulan ma'amrati," dia mengatakan, seandainya kalau saya melihat istriku bersama orang lain, maksudnya bukan mahramnya, la darabtuhu bisayf ghaira mushafin, maka saya akan memukulnya dengan parang saya, ghairu mushafin. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ata'jabuna min ghairati Sa'd. Kemudian pesannya saat ini sampai ke Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian itu heran terhadap kecemburuannya Sa'ad? Wallahi ana aghyaru minhu, ketahuilah bahwa saya itu lebih cemburu daripada dia. Allahu aghyaru minni, dan Allah itu lebih aghyar, lebih cemburu terhadap saya. Wa min ajli ghairatillahi harramal fawahish, dan juga karena memang Allah itu ada rasa cemburu, maka Allah itu mengharamkan yang namanya fahisyah. Allah itu mengharamkan yang namanya perbuatan keji kepada manusia. Ma zahara minha wa ma batan, dan juga yang mana Allah itu mengharamkan perbuatan keji yang nampak ataupun tidak nampak, karena memang Allah itu cemburu. Maka kita wajib menjaga amanah kita sebagaimana dengan sunnah Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian pasti akan dimintai tentang pertanggungjawabannya. Mungkin dari sini pembahasan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.